Halo guys, selamat datang di podcast kami, di podcast kelompoknya Antonio Gramsci ya. Ya, kelompok Antonio Gramsci. Terus, nah sekarang mending kita perkenalan dulu deh ya. Masa kan kita nggak kenal kan, tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Oke, pertama dari gue dulu ya. Perkenalin, gue Fahrina Azura Putri Mustika dari kelas 11 IPS 1 juara pokoknya. Oke, perkenalkan, nama saya Sinaga Maruli, dipanggilnya Maruli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Juliana, dipanggilnya Bang Jul. Perkenalkan, nama saya Denasa, dipanggilnya Denasa aja sih. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Widya, dipanggilnya Fitri aja sih. Wow. Oke. Banyak ya ternyata kayak Bang Jul. Terus aku disebutnya Umi ya di kelas itu disebutnya Umi. Terus aduh gimana sih aku malu. Aku malu deh. Oke. Kita berlanjut kepada podcast kami ya teman-teman nih. Oh ya, sebelum kita lanjut nih, kita tuh mau ngasih tahu nih. Seminggu ini kita udah ngelaksanain PTS. Kalian ada yang tahu kan PTS kan? Pasti kalian tahu kan PTS, penilaian tengah semester. Jadi penilaian selama 9 minggu kita belajar. Apa yang kita pelajari itu diujikan. Tepatnya hari Senin kita belajar ekonomi, maksudnya PTS ekonomi tentang pendapatan negara. Itu tuh paling susah sih menurut aku. Udah mah bab 1 tapi kok paling susah gitu ya. Aneh gitu. Tapi kenapa gitu? Hah? Bab 1 bab 2 dong. Bab 1 bab 2 dong, ya. Terus udah gitu, belum nanti ada di bab 4 tuh ada inflasi. Aduh, udah kayak banyak hitung-hitungan banget. Terus ngitung persentasenya aja udah pusing. Tapi itu lupakan lah ya. Dan 2 minggu yang lalu kita juga habis ngelaksanain ulangan sosiologi yang enggak tentang pengelompokan kelompok sosial. Dan di sini ada rajanya ya, Sinaga Maruli. Tepuk tangan. Dapat 96, Cok. 96. Terus udah gitu ada Bang Jul juga nih, sempat dapat nilai 100 di ujian akuntansi. Tepuk tangan. Oke. Ngeri banget ya teman-teman ya, dapat nilai 100 akuntansi, terus dapat 96 sosiologi. Hebat banget deh. Jadi iri enggak tuh? Jadi iri enggak sih? Terus aduh, malah jadi iri dan malah jadi kenapa sih aku udah belajar tapi malah jadi udah lah ya, lupakan, kerjakan dan lupakan. Mungkin gitu ya. Iya. Ya. Berusaha sih. Oke, siap Bang Jul, siap. Nah, ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita dapat materi baru nih dari Pak Fregi nih ya, dapat Pak Fregi, dan kita tuh untuk ingin membahas materi baru ini nih teman-teman. Terus udah gitu kita juga sekalian untuk belajar nih hal-hal baru lagi. Jadi biar kita tuh nggak dapat nilai jelek lagi ataupun nilai yang menurun juga. Jadi kita pengen belajar lebih awal daripada yang lain nih teman-teman. Nah ini tuh kita tuh sekarang pengen ngebahas tentang masalah sosial nih, masalah sosial yang sering kita dijumpai di setiap daerah ataupun di setiap negara sekalipun ya kan. Dan menurut aku sih itu paling penting juga kita untuk pelajari, untuk kita meneliti ataupun kita dikupas lebih bener banget. Jadi kayak menarik juga ya. Terus udah gitu aku tuh kayak bertanya-tanya gitu ya, kira-kira masalah sosial apa sih yang banyak banget ditemuin di Indonesia ataupun di banyak daerah di setiap negara malahan. Terus jadi masalah sosial yang mungkin selesainya tuh kadang lama sekali dan pencegahan ataupun kayak solusinya tuh lama ditemukan gitu. Menurut kalian apa sih menurut kalian? Kalau dari saya sih mungkin kemiskinan gak sih? Oh iya. Aduh, bener. Oh iya. Bener sih, kemiskinan bener. Tapi Oke. Kemiskinan benar juga sih, benar. Kemiskinan itu suka sekali kita jumpai di setiap daerah ataupun jangan ke negara aja. Coba kita lihat di Bandung ya kan. Kalian pernah nggak sih lihat kayak banyak pengamen anak kecil terus iya benar banget. Terus udah gitu itu menuju kayak mereka tuh kayak kemiskinan juga ya. Mereka mengalami kemiskinan juga ya kan. Oke.
Sekarang berarti kata tadi siapa sih yang bersuara tadi? Yang bersuara tadi siapa? Yang bersuara siapa? Bang siapa? Bang siapa? Oh, Bang Jul. Oke, Bang Jul. Sekarang kita lempar ke Bang Jul. Kita dengarkan petuah-petuah dia tentang kemiskinan, tentang materi-materi, tentang teori-teori tentang kemiskinan yang akan diutarakan oleh Bang Jul, pakar ekonomi kita yang dapat nilai 100 dari akuntansi. Ayo, ada mau tepuk tangan lagi ya. Sok-sok Bang Jul. Ayo, jelasin. Coba. Oke, Farina, makasih. Kalian nggak tahu gak sih kayak seseorang itu bisa dikatakan miskin? Di Indonesia tuh ada tahu lembaganya kriteria seseorang bisa dikatakan miskin. Kalian ada yang tahu nggak sih sebelumnya? Aku nggak tahu sih. Emang apa sih? Ada satu lembaga ya kayak namanya tuh Badan Pusat Statistik. Oh iya. Statistik, oke. Berarti kayak ngebahas kayak data-data gitu, data-data kemiskinan. Nah, maka terus disimpulin gitu, enggak sih? Kayak kan data statistik. Berarti kayak orang-orang yang ngedata jumlah-jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia atau setiap daerah, terus udah gitu disimpulin berapa persentase kemiskinan kayak gitu enggak sih, Bang Jul? Gimana? Ya kurang lebih seperti itu Farina. Dan Badan Pusat Statistik juga mengartikan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, aku bisa nyimpulin kemiskinan tuh kayak seseorang tuh kayak apa sih namanya? Gimana? Kekurangan di finansialnya gitu. Ya ekonominya sehingga dia kayak masih bisa mengatur keuangannya sendiri. Ya gitu. Atau mungkin dia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kayak kebutuhan primer, sekunder mungkin. Bisa jadi. Ada kurang lebih aku setujunya seperti itu sih, kayak seseorang ini kayak nggak kurang memenuhi standar hidup sehingga kayak dia tuh kayak ada rasa menyerah gitu dalam hidupnya. Oke. Ya, ngerti. Kalian setuju gak sih kayak yang Kurang lebih setuju lah. Oke. atau mungkin ada pendapat lain? Ada yang mau nambahin nggak? Kalau aku menurut aku sih setuju aja gitu ya, kayak dia udah kayak merasa kayak udah gak punya skill, ataupun misalkan yang merasa kayak udah nggak punya apa-apa, ya udah dia udah menyerah dan ya udah akhirnya ya udah dia menerima nasib, ya udah dengan itu dia langsung aja kayak gak perlu dia tuh kayak bekerja ataupun dia nggak perlu itu, jadi kayak menimbulkan kemiskinan ataupun kemiskinannya malah naik, jadi karena ya itu orang-orang yang menyerah sebelum berusaha gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak tahu dalam diri mereka tuh punya potensi gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya, bener setuju banget sih Bang Joel, bener banget. Ngomongin kemiskinan ya, salah satu penyebabnya tuh karena inflasi. Oh, inflasi. Emang inflasi itu apa sih, Bang? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu jangka tertentu. Oke. Jadi kayak inflasi itu kayak penurunan nilai mata uang, terus udah gitu ngurangin daya beli masyarakat gitu ya, Kak. Ya, seperti itu. Oh, oke. Mungkin penjelasan dari saya sih segitu sih. Kalau kurang lebih, kalau ada yang mau kurang setuju atau ada yang mau menambahkan, Kurang lebih setuju sih. Oke lah, kita sudah cukup mengerti. Miskin. Jadi udah menurut aku tuh kayak udah kemiskinan udah ngerti, terus udah gitu kayak kemiskinan tuh menurut aku dalam jangka pendek ataupun jangka panjang bisa menyebabkan inflasi. Jadi inflasi itu bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang itu tuh bisa menyebabkan kemiskinan gitu. Kayak kalau jangka pendeknya mungkin menurut aku sih buat orang-orang kecil ya. Jadi kayak dalam waktu yang beberapa hari aja, beberapa minggu, kalau misalkan dia dari kalangan orang kecil
itu tuh udah langsung kena dampaknya ya kemiskinan langsung. Tapi kalau buat jangka panjang menurut aku sih kayak buat yang perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan besar itu masih punya harta cadangan walaupun ya emang hartanya berkurang, tapi setidaknya mereka masih punya harta cadangan seperti saham-saham yang masih ada di luar negeri ataupun saham-saham yang ada di dalam negeri ataupun cabang-cabang usaha lainnya gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya benar-benar. Tar. Pas aku tadi nyempulin tadi nih, aku tuh kayak kayak nginget sesuatu deh, kayak Apa tuh? kayak apa sih kayak kejadian di Indonesia yang bener-bener kayak terpuruk atau bukan terpuruk sih, kayak bener-bener menimbulkan kayak gini juga, kayak inflasi terus kemiskinan bertambah gitu loh. Krisis moneter bukan sih? Tapi Iya. sebelumnya aku belum ngerti itu apa krisis moneter itu apa sih? Aku mau. Jadi gini kayak apa ya? Gini waktu dulu ya aku bicarain tentang krismonnya dulu ya, kayak krismonnya tuh waktu tahun 98 sebenarnya tuh diawali pas tahun 97 sih. Kayak 97 udah mulai kelihatan ini ekonominya udah mulai gak berantakan, udah mulai nggak bener nih, kayak gak bener tahun 97. Tapi kelihatannya tuh di luar negeri, tepatnya tuh teman-teman ya, tepatnya tuh di Thailand. Jadi waktu dulu Thailand itu adalah negara yang ekonominya tuh tinggi di Asia Tenggara tahun 97 waktu dulu. Nah si Thailand ini dulunya tuh dikasih kayak apa ya, pinjaman sama Jepang gitu ya, pinjaman sama Jepang. Terus udah gitu untuk kayak apa sih, ningkatin ekonominya sekali lagi, ningkatin ekonominya dan juga untuk meningkatkan ekspornya mereka sih, ekspor juga gitu ya. Jadi dia dikasih pinjaman gitu ya sama si Jepang. Terus udah gitu tapi nih kalau aku ingat tuh ya tahun 97 tuh tahun 97 aku lupa. Tanggal 2 Juli ya, benar. Tanggal 2 Juli tahun 97 itu waktu Thailand itu tuh mengalami inflasi, jadi penurunan nilai mata uang mereka, penurunan nilai mata uang baht. Jadi tahun 2 Juli gimana sih 2 Juli? Tanggal 2 Juli tahun 97. Jadi waktu itu tuh Thailand dibebani utang luar negeri yang besar. Karena kenapa dia dibebani oleh utang yang besar? Karena dia tuh kalah saing jualan sama atau ekspor impor sama Cina. Dia kalah saing waktu dulu. Jadi tadinya yang Asia itu yang juara adalah Thailand, tapi diganti jadi Cina gitu. Nah udah gitu kan dia dibebani tuh sama utang luar negeri. Jadi utang luar negerinya udah besar, membengkak. Terus udah gitu pemerintah tuh waktu itu mutusin nih buat mengambangkan atau jadi kayak nggak tahu naik atau turun, teuing masa bodoh gitu, kayak pemerintah tuh. Jadi tapi pemerintah kayak ngambangin mata uang itu tuh karena bujukan ataupun kayak kayak bujukan bukan aku kalau nyebutnya maaf ya, kayak bujukan yang membawa hal yang negatif dari para pelaku spekulasi mata uang. Jadi spekulasi itu teman-teman? Jadi spekulasi itu tindakan melakukan transaksi keuangan berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan. Sederhana tuh kayak judi. Judi saham atau kayak, jadi ada orang yang mungkin kekurangan ilmu ekonomi. Tapi dia tuh kayak tiba-tiba dia tuh kayak bilang, "Oh, ini mah bakal naik, nilai mata uang ini bakal naik." Dan ternyata karena pemerintah Thailand itu tuh kayak udah menyerah kayak mereka ngikutin tuh keputusan si para spekulasi yang orang-orang yang ngelakuin spekulasi mata uang itu. Dan akhirnya nih Thailand itu tuh malah jadi strategi yang tadi yang melakukan spekulasi yang ngambangin mata uang itu tuh malah jadi jadi sia-sia aja. Terus merembet ke negara-negara Asia Tenggara yang lainnya termasuk ke Indonesia. Jadi berbondong-bondong negara-negara dari luar negeri gitu, luar dari Asia Tenggara narik saham atau investasinya dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Apalagi ya pas tahun itu, pas tanggal
sekitaran itu tuh Juli tahun 97 itu tuh Indonesia dilanda El Nino atau bencana alam kekeringan panjang. Itu tuh dari dari terhitung tuh dari berapa ya? Enggak. Pokoknya tuh berjalan 8 bulan, hampir 1 tahun loh, hampir 1 tahun. Jadi sebelum Juli tahun 97 itu tuh udah kena El Nino dan akhirnya tuh tahun 98 April, tepatnya April tahun 98. Nah, di April itu ya ekonominya itu tuh lagi turun, tapi si El Nino udah beres, tapi ekonominya udah turun, tapi ya itu malah jadi masalah ini nih menyebabkan kemiskinan. Nah ini ya teman-teman, aku mau kasih liatin grafik waktu grafik kemiskinan gitu di Indonesia dari tahun ke tahun. Tepatnya dari tahun 60-an sampai ke tahun 2015-an. Bisa dilihat ya, tahun 97 ini tuh agak besar gitu. Boleh, oke. Nih jadi kayak nih. Jadi tuh lihat, oke. Nah, tahun 97 persentase penduduk miskin adalah 17,70% dengan jumlahnya itu 34,50 juta. Dari sekitar 240-an juta penduduk, ada sekitar 34,50 juta penduduk yang mengalami kemiskinan. Tahun 97 naik drastis tuh jadi 24,20%. Lihat dari 34 jadi 49,50 juta. Bayangin, itu malah jadi, itu tuh kayak benar-benar dampaknya kan, benar-benar kemiskinan malah jadi benar-benar jadi dampak dari inflasi ini kan. Terus udah gitu tuh kayak menurut aku sih ini kayak wah ternyata mereka susah juga. Dan kayak kita mau bilang ke Thailand jadi malah jadi biang keroknya ya nggak salah-salah amat. Cuman karena Indonesia juga ditambah lagi El Nino juga ya, jadi kayak kayak memperburuk juga, ataupun kayak jadi masalah tambahan lagi El Nino gitu ya kan? Enggak sih? Iya sih. Tapi kalau ngomongin angka kenaikan kemiskinan ya di Indonesia, yang kemarin aja COVID contohnya gimana sih? Ya bener, COVID ya. Wah, mungkin naik drastis makanya kayaknya. Menurut aku sih iya sih. Kalau menurut aku sih mungkin terjadi karena perusahaan-perusahaan juga, kalau yang misalkan gitu ya. Yang perusahaan-perusahaan makanan ya, khususnya perusahaan-perusahaan makanan, menurut aku itu kekurangan banget, jadi kekurangan. Terus udah gitu banyak, aku juga pernah dengar juga kan di berita banyak yang di PHK, terus korban PHK itu malah jadi ya udah dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Iya sih, bener Bang Jil, bener. Iya sih bener banget sih. Oke. Oh ya, kita kilas balik lagi pas ulangan sosiologi nih. Ulangan sosiologi itu ada pengelompokan. Karena tadi aku udah bilang ya, kita ingatkan lagi pengelompokan kelompok sosial. Nah sekarang kira-kira nih menurut kalian teman-teman, apakah ada nih pengelompokan di dalam masalah sosial? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Menurut kalian ada nggak kayak ada masalah sosial tuh ada dikelompokin lagi gitu? Contohnya di ini nih, kayak di kasus ini. Oke, karena pada saat ini di hari Kamis ya di 22 September teman kami bernama Farina diculik oleh satpam kami yang terhormat Ibu Rika. Oke. Kami akan tetap melanjutkan materi ini, oke. Silakan. Denasa. Oh, Fitri. Oke, silakan. Jelasin aja, enggak apa-apa. Oke, jadi dilansir dari berbagai sumber, katanya faktor dari sektor ekonomi, sosial, politik turut menyumbang sebab terjadinya krisis moneter. Terus penyebab pertamanya tuh karena rupiah yang anjlok loh. Wah, kok bisa gitu sih? Ya, jadi ceritanya dimulai dari bulan Agustus yang mana nilai mata uang rupiah terus menurun dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya. Parahnya lagi, nilai mata uang rupiah mengalami penurunan hingga 600%. Parah banget gak sih? Pasti. Oh iya sih pasti. Parah banget sih ya. Iya, terus
pada Desember 98 nilai rupiah tuh mulai bangkit lagi, tapi ya gak banyak ngasih pengaruh sih ya, karena ekonomi rakyat udah terlanjur terpuruk. Oh, udah. Terus kan IMF kan sebagai organisasi dana moneter internasional, dia tuh sempat ngasih solusi gitu untuk membantu Indonesia menanggulangin krismon ini. Dengan nawarin paket bantuan reformasi keuangan. Nah, alih-alih ngasih solusi bawa dampak yang bagus, itu malah bikin nasabah memutuskan untuk narik dana besar-besaran. Makanya kondisi ini tuh makin memperparah krisis moneter tahun 98. Ya, karena bank-bank saat itu ngasih pinjamannya secara terbatas dan krisis moneter saat itu malah makin parah. Oh, oke. Terima kasih. Selamat datang Farina. Selamat datang. Sudah kembali atas pencilikan, oke? Oke, mari kita lanjutkan kembali. Sudah cukup ya. Siapa sekarang yang ingin memberikan materinya? Tadi tuh kayak kemiskinan tadi tentang apa ya, termasuk faktor geografis ya kan tadi ya, faktor geografis tentang iklim dan suhu. Terus udah gitu ada bencana alam tadi aku udah sebutin El Nino. Terus iklim dan suhunya apa ya, tadi kan kemarau yang lebih panjang daripada 6 bulan. Terus udah gitu tadi dari ekonomi, pasti inflasi aja ada di istilah perekonomian. Jadi pasti itu tuh kayak menimbulkan kayak termasuk struktur faktor ekonominya ya, faktor ekonominya disebabkan oleh faktor ekonominya. Terus udah gitu tadi termasuk yang kelompok yang struktural ya kan disebabkan oleh manusia ya kan. Nah terus aku mau ini deh, aku mau nanya deh, apalagi ya, kalau kan kemiskinan nih, kalau kemiskinan disebabkan oleh inflasi. Nah pas ini tuh apa sih dampak-dampak sosial di lingkungan sekitar, apa aja? Ada apa aja? Kamu ada yang tahu nggak dari kalian? Oke. Denasa, oke, siap Denasa. Ternyata ya guys, inflasi itu kalau dipikir-pikir berdampak banget ya buat negara. Maksudnya negara bakal kesusahan banget dalam menangani masalah ekonomi, dan kalau dibiarin jangka panjang atau jangka pendek akan menimbulkan kemiskinan. Terus ada juga dampak yang lainnya kayak harga bahan pokok naik, terus juga beberapa perusahaan juga bangkrut. Kenapa sih perusahaan itu bisa bangkrut? Karena si perusahaan ini tuh nggak bisa bayar hutangnya. Oh, gitu. Oh, ternyata kebangkrutan ini tuh berdampak banget ya buat kemiskinan. Iya, terus ada juga banyak orang yang nggak punya pekerjaan kayak pengangguran gitu. Oke. Iya juga ya, jadi kayak karena pengangguran ya udah kan tadi kata Raffi juga yang pertama menyerah akhirnya menimbulkan kemiskinan begitu ya, benar banget. Ternyata aku kalau udah dengar dampak-dampaknya tuh sangat memprihatinkan. Terus kalau kita tuh biar bangkit dari situasi itu, kita jangan katakan tidak untuk kemiskinan. Menurut kalian gimana untuk mencegah kemiskinan ini teh? Jadi inflasi ini menjauhkan kemiskinan. Menurut kalian apa nih untuk pencegahan? Oke, siap. Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, yang pertama adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Jadi produksi dalam negeri itu ditingkatin lagi. Jadi juga poin yang kedua memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Jadi jangan sampai negara kita adalah ya cuman ekspor, tapi juga ngelakuin impor juga supaya menstabilkan ekonomi negara. Terus poin yang ketiga ada tundalah membeli barang-barang yang mewah, terutama juga menggunakan sistem kredit. Nah, jangan sampai kita menggunakan sistem kredit dengan sebenarnya barang-barang yang tidak sangat krusial gitu. Yang penting gitu. Ya, yang benar. Kita jangan terlalu banyak beli yang barang-barang yang nggak penting, terus udah gitu ngutang lagi. Bener banget. Oke, ini yang terakhir poin keempat, yaitu sesuaikan investasi dengan kondisi ekonomi saat ini. Tahulah ya, investasi untuk tujuannya investasi adalah untuk masa yang panjang lah. Oke. Ada yang mau menambahkan untuk mencegah ini? Kalau ngomongin ekspor ya. Iya. Kemarin ada akhir-akhir ini tentang minyak. Oh iya. Ya. Karena terlalu banyak ekspor ke luar negeri, kita malah kekurangan minyak ini. Iya, kenapa ya? Padahal secara teori kita tuh satu
penghasil sawit. Oh iya, adalah dari itu. dunia lah ya. Ya top 10 lah mungkin ya. Kenapa tuh? Ada Yang komentar? mau menjawab? Sepertinya kita itu butuh sumber-sumber atau data-data lain buat menjawab deh kayaknya dari pertanyaan dari Bang Jul ini. Dan nanti mungkin suatu saat nanti kita akan membahas itu kayak kenapa emang identitasnya kayak jadi penghasil sawit terbesar pertama, tapi malah jadi harga minyak dalam negeri malah mahal kan, malah jadi aneh gitu ya. Mungkin suatu saat nanti mungkin kita akan meliti tentang masalah sosial ini mungkin. Oke. Ada yang bisa nambahin lagi? Ada yang bisa nambahin? Tapi menarik sih karena ya kita kan pembahasan kita tentang kemiskinan. Iya mungkin kita bisa nanti ke depannya kita bisa ngomongin tentang minyak lagi atau apa ya sebagainya lah. Mungkin pemerintah juga perlu melakukan evaluasi gak sih? Iya. Benar banget, evaluasi setiap tahun gitu ya, kayak pendapatan negara terus selalu dipantau, terus udah gitu kayak harus punya sosialisasi kepada nanti orang-orang yang masih di bawah gitu, kualitasnya masih ada di bawah, terus berusaha untuk presiden atau pemerintah itu tuh berusaha untuk menjadikan rakyatnya itu bisa selalu bekerja gitu ya. Benar sih, ya. Ada yang bisa nambahin lagi untuk mungkin penutupan atau mungkin ada yang disimpulkan? Oh, kesimpulan aku mau ya. Oke. Yes. Kalau boleh sih setiap orang ya satu kalimat boleh deh. Boleh? Aku. Kesimpulannya adalah pertama jadi inflasi itu tuh bisa menyebabkan kemiskinan dalam jangka pendek atau jangka panjang disesuaikan dengan tingkat dari ketika kualitas dari rakyatnya itu bisa, kalau misalkan jangka pendek tadi aku udah bilang jangka pendek buat orang-orang kecil, kalau jangka panjang mungkin orang-orang yang masih punya cadangan harta yang banyak. Terus udah gitu tadi bentuk-bentuk, jadi termasuk bentuk yang struktural. Kemiskinan ini termasuk bentuk struktural diakibatkan oleh manusia dan penyebabnya itu dari faktor ekonomi pasti dari inflasi dan juga faktor geografis, tepatnya disebabkan oleh bencana alam El Nino dan juga Oke, dan juga iklim yang ekstrim gitu ya. Oke, Fitri, satu kata aja. Satu kata aja tentang sosiologi ini, kayak perasaan kamu setelah ini selesai apa? Semangat terus. Benar-benar semangat terus untuk menimba ilmu ya guys. Semangat terus untuk terus gali info-info terutama dalam masalah-masalah sosial. Benar banget. Oke, Denasa, apa satu kata aja? Semoga sukses. Oke, amin. Semoga sukses, negara Indonesia menjadi negara yang terkaya ya. Amin. Sukses. Kalau dari aku sih makasih loh ke kalian gitu. Jadi pikiran aku lebih terbuka gitu tentang pengetahuannya. Bang Jul. Romantis juga ya Bang Jul ya. Aduh, romantis banget ya Bang Jul ya. Aduh jadi curiga nih. Ada ya di belakang ya, hanya di pendukung ya Bang Jul ya. Aduh. Siapa tuh? Udah nanti malah jadi cemburu, nanti si ceweknya nanti malah jadi marah-marah ke aku lagi. Jangan. Tidak. Oke, Sinaga, Bapak pakar sosiologi kita, gimana nih kesimpulannya nih? Atau satu kata suhu kita. Kalau menurut saya seru sih kita ngebahas tentang kemiskinan, bagaimana kita melihat kemiskinan, bagaimana cara mencegahnya gitu. Ya, menarik sih. Aku lumayan seneng lah ngebahas tentang kemiskinan ini. Makasih banget ya teman-teman. Aduh, ya Allah, makasih banget ya teman-teman yang udah nonton kita dari awal podcast sampai akhir podcast. Mendengar dong. Oke, mendengar. Aduh, malah gimana sih malah melihat ya? Salah. Subhanallah. Kebanyakan tugas nih. Bukan sosiologi aja nih kayaknya nih ya. Aduh, kurang aku. Oke. Jadi
Terima kasih banget nih udah ngedenger podcast kami dari awal sampai akhir podcast. Kata-kata dari aku selain terima kasih adalah semoga perbincangan kita hari ini membawa manfaat dan juga membawa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, ilmu-ilmu yang semestinya kayak ke kalian itu membawa dampak ataupun kamu jadi berpikir gitu. Oh, aku harus mencegah nih kemiskinan di Indonesia, terutama di Indonesia gitu. Sekali lagi terima kasih nih dari kami dari kelompok Antonia Gramsci sudah mendengarkan podcast kami. Apalagi buat Farigi ya. Iya, apalagi Pak Farigi, makasih. Makasih banget loh, Pak. Udah ngasih tugas kita dan tugas ini tuh malah jadi membuka pikiran kita tentang masalah-masalah sosial, terutama di dalam masalah sosial kemiskinan. Terima kasih Pak Farigi, terima kasih banyak. Kalau begitu kita tutup. Oke, mari kita tutup. Oke, penutupannya gimana? Ayo kita punya jargon aja, jargon. Gimana nih jargonnya nih? Biasanya Bang Jul ini punya jargon. Gimana nih? Jargonnya kayak gimana? Ayo kita pikir-pikir dulu. Apa? 1, 2, 3. I love sosiologi. Sosiologi. Yes.